Oke, sekarang lanjut kita masuk ke materi yang baru. Jadi hari ini kita akan bahas assignment. Ini sebetulnya masih bagian dari transportation problem. Masalahnya di sini adalah kita melakukan untuk penugasan. Jadi masih prescriptive analysis ya. Masih ingat ya prescriptive analysis? Maknanya kamu membantu untuk pengambilan keputusan berdasarkan data. Oke, jadi assignment problem ini adalah intinya gimana caranya kamu meminimalkan total cost pada saat menugaskan pekerja. Jadi sejumlah pekerja yang akan dipekerjakan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Masing-masing pekerja ini memiliki ongkos atau gajinya akan berbeda-beda pada saat melakukan berbagai macam pekerjaan tersebut. Dan di sini batasan berikutnya adalah satu pekerja hanya boleh melakukan satu pekerjaan. Jadi dia nggak boleh melakukan lebih dari satu pekerjaan. Oke, jelas ya. Jadi di sini supply sama demand-nya mesti sama dengan satu. Maksudnya satu karena satu pekerjaan buat satu orang. Ini ya contohnya ya. Jadi di sini problemnya adalah gimana caranya kita menentukan bahwa masing-masing orang ini sebaiknya ditugaskan kemana sih? Bayangin kamu punya 4 orang pegawai. Masing-masing akan kamu minta atau kamu suruh untuk menawarkan dagangan kamu, sales representatif ceritanya ke 4 area pasar ini. Masing-masing punya ongkos yang berbeda untuk keempat pasar ini. Mungkin dari posisi cabang dari tempat dia berada dan sebagainya. Nah, kalau kamu melakukan perhitungan secara konvensional, berarti kamu akan melakukan perhitungan kombinasi dari ini semua ya, dicoba-coba nih. Asep ke satu, kalau Cepi kedua, atau Ruwana ketiga, dan Bager keempat, ditotalin nilainya berapa. Begitu juga dengan kombinasi yang lain. Jadi kebayang ya, tanpa menggunakan metode penugasan, yang kamu lakukan adalah kamu mesti mencoba-coba dari berbagai macam kombinasi. Di sini akan kita minimumkan si biayanya. Biasa ya, pertama kamu akan bikin fungsi tujuan dan kendalanya dulu. Ini fungsi tujuannya, ini fungsi kendalanya. Jadi di sini tidak ada penawaran dan permintaan. Yang ada adalah masing-masing job dan workernya mesti sama dengan satu. Oke, kita masuk ke langkah solusinya. Ada 4 langkah solusinya. Yang pertama adalah biasa kamu akan buat yang namanya matrix opportunity cost. Jadi kita akan lihat perbedaan antara matriks yang ada di assignment sama di transportation yang kemarin. Berikutnya adalah kamu akan mengurangi untuk mendapatkan TOCM atau Total Opportunity Cost Matrix. Jadi lebih jelasnya kita langsung masuk pas di latihan. Yang ketiga adalah kamu akan melakukan tes optimalisasi. Jadi sama di sini kamu akan melakukan optimalisasi berdasarkan kalau transportation kemarin berdasarkan jumlah titik ya, kalau masih ingat ya. M tambah N minus 1 itu adalah jumlah optimal titik. Sementara kalau di sini, optimalnya adalah dari jumlah garis. Jadi nanti pada saat langkah pengerjaannya, kamu akan diminta untuk bikin garis. Dan itu disebut optimal pada saat jumlah garis yang sudah kamu buat sama dengan jumlah baris atau kolom. Bukan dan ya, atau. Karena tadi masih ingat tadi kendalanya ya, satu pekerjaan buat satu pekerja, berarti jumlah pekerja sama jumlah pekerjaannya harusnya sama ya. Oke, ketika ternyata pada saat kamu mencoba menggaris belum sama, kita masuk ke langkah keempat. Di langkah keempat ini, yang kamu perhatikan adalah area yang belum kamu garis. Kamu cari angka terkecilnya dan kamu kurangin. Oke, ini step-stepnya ada 4 step. Jadi ntar ketika kamu sudah melakukan pengulangan yang kedua, jadi balik ke langkah yang kedua tadi, nyari TOCM-nya dulu lagi, masuk ke 3, bikin garis lagi. Kalau jumlah baris sama dengan jumlah kolom, berarti kamu sudah dapat titik optimal. Baru masuk ke langkah penyelesaian atau menghitung biaya penugasan pekerja dan pekerjaannya. Kita lihat di sini ya, kita masuk ke contohnya.
Di sini kasusnya minimasi, jadi kamu ada 4 karyawan dan ada 4 jenis pekerjaan. Ini masing-masing ada biaya ketika menugaskan A ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Begitu juga dengan B dan sebagainya. Oke, ini case-nya. Jadi kalau misalnya lihat jumlah pekerja sama jumlah kerjaannya sama, seimbang ya case-nya ya. Jadi di sini ngecek seimbangnya adalah gampang lihat dari jumlah pekerjaan sama jumlah pekerjaannya atau kolom sama barisnya. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi di sini pertama kamu perhatiin dari semua ini kita akan lihat mana angka yang paling rendah. Jadi kita lihat per baris ya. Kayak di sini di baris A atau di kolom karyawan A, nilai terendahnya ada di 15 ya. Itu jadi angka pengurang. Jadi 15 kurang 15, 0 kan? Nah, 20 kamu kurang 15, 18 kurang 15, 22 juga dikurangi 15. Lanjut ke yang B. Yang terendahnya ada di 14 ya. Sama, kita kurangkan juga untuk semua kolom-kolom baris tersebut. Kita masuk ke yang C. Paling rendahnya ada di 20 ya. Ada 2 sama. Dikurangin. Lanjutnya sama. Kita masuk ke yang D. Di sini paling rendah ada di 16. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi di langkah pertama ini adalah kamu lihat dari si barisnya ya. Pertama kamu lihat dulu dari si barisnya, per baris angka yang paling rendah dan itu jadi angka yang akan mengurangi ke kolomnya dia sendiri dan ke kolom-kolom lainnya. Kita lanjut. Kita masuk ke tahapan yang kedua. Jadi di sini kamu cek nih. Dari semua ini, semua angka-angka yang ada di baris dan kolom ini, kamu cek nih. Apakah semua semua kolom, tadi kan kita melakukan pengurangannya per baris ya. Sekarang kamu lihat nih, apakah semua kolom sudah memiliki angka 0? Kamu cari. Kelihatan ya, di kolom 3 belum ada angka 0. Kita ulang cara yang tadi. Kamu cari nilai terendahnya, di sini 2, itu jadi pengurang. Jelas ya? Jadi baris dulu, baru masuk ke kolom. Kalau pada saat kamu cek di tahap kedua ini, semua kolom sudah ada angka 0-nya, ya udah. Berarti kamu tidak perlu memilih dan melakukan pengurangan. Begini kita masuk ke langkah ketiga. Kita mulai lakukan tes optimalisasi. Tadi yang saya bilang, kamu akan buat garis. Jadi kamu akan membuat garis, rulesnya adalah sebanyak mungkin kamu akan narik garisnya cuma boleh horizontal sama vertikal. Jadi tarik garis, tarik garis, tarik garis, hanya boleh vertikal atau horizontal. Jadi nggak boleh serong. Rulesnya adalah pada saat kamu ngambil garis, harus sebanyak mungkin mengenai angka 0. Jelas ya? Jadi lihat di sini, harus sebanyak mungkin mengenai angka 0. Bisa aja kamu bikin seperti ini. Oke, barisnya udah 4 ya. Garisnya udah 4 maksud saya. Berarti tadi kan rulesnya optimal pada saat jumlah baris atau kolom sama dengan jumlah garis yang sudah kamu tarik. Ingat lagi rules tadi. Sedikit mungkin garis dan sebanyak mungkin kena angka 0. Kalau kamu bikin seperti ini. Kena semua. Enggak ya, karena kamu belum mencoba semaksimum mungkin. Benar nggak sih ini yang seminimum mungkin jumlah garisnya? Jadi jangan hambur bikin garisnya. Oke, yang benar seperti ini. Tadi ya, sebanyak mungkin di sini bisa ketemu ada 2. Kelihatan kan? Jadi semua 0 sudah kena garis, sudah melewati garis, dan jumlah garisnya seminimum mungkin. Oke, tapi ternyata belum optimal, karena jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris atau kolom kan. Oke, kita masuk ke langkah yang keempat tadi. Masih ingat? Jadi di sini yang kamu perhatikan sekarang adalah di daerah yang belum ke garis. Sama rulesnya, kamu ngulang lagi, kita lihat berapa angka paling rendah.
Kelihatan ya? Dari 1. Oke. Ini akan dijadikan angka pengurang. Jadi, semua yang belum digarisin ini akan dikurangi dengan angka 1. Tetapi, persinggungan antara garis baris dan baris kolom, kalau ada nih ketemu ya, ini ditambahin dengan angka ini. Jadi ini semua dikurangin, yang ini nih, yang pertemuan ini dikurangin justru. Ditambahin, sorry maksud saya. Lihat ya. Ini semua dikurangi angka 1, ini ditambahin angka 1. Oke, sekarang revise, kita bikin lagi garisnya. Jadi D4. Berarti udah ya, udah optimal ya. Kamu sudah membuat garis seminimum mungkin dan sama dengan jumlah baris dan kolom. Oke, baru kita masuk ke langkah penyelesaiannya. Di sini jangan lupa dengan angka tadi, angka biaya tadi, ini akan kepake banget. Jadi di sini rules-nya, kamu akan cari per baris sama kolom ini. Jadi ini angka 00 ini adalah menandakan posisi. Sebaiknya masing-masing pekerja diposisikan untuk pekerjaan yang mana. Jadi kalau misalnya lihat nih, kayak di D, ternyata ada 3 kemungkinan untuk dia bekerja di kerja 1, 3, atau 5. Untuk di C ada 2 kemungkinan. Untuk di B ada 1. Untuk A ada 2. Jadi di sini penting banget ya, kamu cari mana yang paling sedikit. Jadi ini akan ngebantu banget untuk penugasan. Kamu lihat yang di B, nggak ada 0 yang lain kan? Berarti B akan ditugaskan ke sini. Jadi 0 yang lain, jadi untuk di A nggak mungkin disuruh ke 1, karena udah diambil sama si B kan kerjaannya. Begitu juga dengan si D. Jelas ya? Jadi kamu cari mana yang cuma ada 1 tadi kan, karena ini yang jadi pola yang akan kamu petain untuk menugaskan. Kita lanjut sekarang. Kita lagi mana yang possible-nya, titik yang possible untuk penugasan. Lihat 0-nya lagi. A ya. Kenapa A? Karena A nggak ada lagi kan 0 yang lain, udah dipakai di sini kan. Berarti pekerjaan 3 nggak mungkin dikerjain sama D juga kan. Oke, tinggal 2 posisi. Kita lihat yang selanjutnya. Si D. D di 3 ya, karena udah nggak ada lagi 0 kan. C nggak mungkin mengerjakan pekerjaan yang 4. Itu juga yang C ditugaskan ke kerjaannya kedua. Jadi jelas ya. Ini angka 1, 2, 3, 4 ini ceritanya cuma nandain ya, ngurutin. Kalau kamu salah pada saat nentuin ininya, ada yang salah sama polanya kamu. Karena pasti yang nomor 1 adalah yang paling utama banget. Kalau kamu salah nih nentuinnya, misalnya nih B kamu suruh ke ya nggak ada sih, nggak mungkin kan? Atau misalnya kamu kerjainnya dari A dulu nih, A kamu suruh ke 1, ya tetap nggak akan bisa dikerjain. Oke ya. Sekarang kita masuk ke penugasannya sama jumlahnya. Jadi kamu balikin lagi. A tadi ke-3, B ke-1, C ke-2, D ke-4. Dan kamu totalin ini jumlah biaya minimumnya. Jelas ya? Ini untuk optimal.